Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Ridal Hayatin, yaitu saya sendiri. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas mohon memimpin doanya. Baiklah, doa dimulai. Baiklah, berdoa sudah selesai. Ketua kelas tolong minta catatkan teman-temannya yang tidak hadir untuk hari ini ya. Dan Ibu akan mengulang lagi pembelajaran yang kemarin supaya kalian tidak lupa dengan pembelajaran yang kemarin. Baiklah, Ibu akan mengulang materi yang kemarin, yaitu tentang pengertian Al-Quran atau definisi Al-Quran itu sendiri. Baiklah anak-anak, di sini Ibu Guru akan mengulang lagi materi yang kemarin, yaitu tentang Al-Quran atau definisi Al-Quran itu sendiri. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mengulang sedikit ya, supaya kalian tidak lupa dengan materi yang kemarin. Al-Quran menurut istilah atau terminologi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, menjadi mukjizat atas kenabiannya atau atas kenabian Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Al-Quran itu tertulis dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran itu Al-Quran menurut para ulama mutaakhirin, yaitu salah satu ulama mengemukakan, yaitu dari Dr. Subhi As-Salih. Al-Quran adalah sebuah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis dalam mushaf yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Itu menurut Dr. Subhi As-Salih. Sedangkan menurut ulama Syekh Qudri Baik dalam bukunya Tarik At-Tashiri, Al-Quran itu beliau menerangkan bahwa definisi Al-Quran itu sendiri adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, itu menurut beberapa ulama, mutaakhirin. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Saudara Irhas, ada pertanyaan? Pengertian Al-Quran menurut ulama mutakaddimin. Oke. Ibu akan menjelaskan pengertian Al-Quran menurut ulama mutakaddimin. Menurut ulama Al-Asy'ari pada tahun 324 Hijriah, dan beliau berpendapat, ada beberapa golongan lain berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari lafal korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain, mengingat bahwa surah-surahnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya beriringan dan yang satu digabungkan dengan yang lain. Itu menurut ulama Al-Asy'ari. Sedangkan menurut ulama Az-Zujjaj pada tahun 331 Hijriah,
Beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qur'u, sifat dari yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya al-jam'u, yaitu kumpulan. Menurutnya, Al-Quran terdiri atas sekumpulan surah dan ayat yang memuat kisah-kisah, perintah-perintah, larangan, serta mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Itu menurut beberapa ulama. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian atau definisi mukjizat. Mukjizat itu adalah berasal dari bahasa Arab yang yaitu mukjizah, yang artinya sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan atau sesuatu yang luar biasa. Dengan demikian, secara kebahasaan atau menurut bahasa, mukjizat dapat diartikan sebagai sesuatu yang luar biasa pada seseorang yang tidak mampu dibuat atau dilakukan oleh orang lain. Itu pengertian mukjizat. Baiklah anak-anak, dari definisi yang telah Ibu sampaikan tadi, dari definisi mukjizat yang telah Ibu sampaikan tadi, ada beberapa definisi atau terdapat sekurang-kurangnya 3 unsur pokok dalam mukjizat, yaitu 1. Unsur utama dan pertama, mukjizat harus menyalahi tradisi atau adat istiadat atau harikun lil adah. Itulah sebabnya mengapa banyak hal aneh yang dilakukan para ahli sulap atau sihir tidak disebut sebagai mukjizat. Kenapa? Karena hal itu karena sulap atau sihir frekuensi pengulangannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berbeda halnya dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Beliau dapat menghidupkan orang mati. Kelebihan ini tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Nah, yang kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Maksudnya, mukjizat harus diuji untuk membuktikan keunggulan setelah ada upaya konkret dari lawan untuk menandinginya. Dan yang ketiga, mukjizat tidak terkalahkan, yaitu ketidakterkalahkannya mukjizat itu bukan untuk sementara waktu, melainkan untuk selama-lamanya. Baiklah anak-anak, sekian dari Ibu Guru. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Tapi kayaknya jamnya sudah habis dan akan digantikan dengan pelajaran yang lain. Pembelajaran untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kalian jangan lupa untuk mengulangi lagi pembelajaran yang tadi Ibu udah jelaskan, karena besok Ibu akan menanyakan lagi tentang pelajaran yang tadi. Dan untuk tugasnya kali ini, kalian kerjakan soal pilihan ganda halaman 18 dan hafalkan dalil tentang Al-Quran yang bersifat universal. Besok setorannya langsung ke Ibu, itu sebagai nilai ulangan harian kalian. Oke? Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.